Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama Ibu Esi Rosita, bertugas sebagai guru BK di SMK Alur Warga Kusuma. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan salam kenal dan selamat datang, selamat bergabung di SMK Alur Warga Kusuma. Semoga kita kedepannya bisa berkoordinasi, berkomunikasi dengan baik ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi bertema pendidikan karakter. Sehubungan dengan adanya pandemi di seluruh dunia ini, jadi segala kegiatan beralih ke daring. Begitu pula dengan kegiatan pendidikan. Nah, kegiatan MPLS pun juga beralih ke daring. Maka dari itu, pada kali ini kita hanya bertemu lewat daring, lewat video, tetapi semoga tidak mengurangi tujuan dari disampaikannya materi ini ya. Jadi apa sih tujuan menyampaikan materi ini? Materi tadi yang bertema pendidikan karakter, tujuannya adalah agar teman-teman memahami, mengerti dan mampu mengimplementasikan pendidikan karakter. Itu. Jadi apa itu pendidikan karakter? Nah, ini materinya akan dimulai ya. Pendidikan karakter. Sebelum kita melaju ke pendidikan karakter, kita harus paham atau mengerti apa itu karakter. Jadi banyak sekali pengertian atau definisi karakter menurut ahli, tetapi kita ambil gambaran besarnya. Jadi karakter itu bisa disebut sebagai sifat atau ciri khas sesuatu atau seseorang. Jadi misalnya kalau contoh sederhananya misalnya api itu sifatnya apa, karakternya seperti apa Pak? Panas. Air itu seperti apa kalau disentuh basahnya? Itu ciri sederhana dari contoh sederhana dari karakter atau sifat gitu. Jadi kalau misalnya karakter diterapkan ke manusia itu seperti apa karakter manusia, misalnya si A itu karakternya pemarah, misalnya si B itu karakternya riang. Nah, itu contoh sederhananya. Jadi itu ya karakter menurut beberapa ahli yang disederhanakan gitu agar teman-teman mudah paham. Itu karakter. Terus biasanya karakter itu tolak ukurnya adalah moral dan norma atau akhlak mulia gitu. Itu tolak ukurnya. Jadi apa itu pendidikan karakter? Setelah kita mengetahui karakter, jadi apa itu pendidikan karakter? Pendidikan adalah segala usaha atau cara untuk untuk mengubah sesuatu atau perilaku. Kalau di sini konteksnya sekolah berarti siswa, mengubah perilaku siswa itu ya pendidikan karakter. Jadi usaha atau segala sesuatu untuk mengubah perilaku, pola pikir, sikap dari siswa, misalnya dari pendidikan ya. Kalau misalnya tidak bisa membaca, jadi bisa membaca, itu salah satu dari contoh pendidikan. Kalau pendidikan karakter misalnya dari yang tidak sopan menjadi sopan, dari yang tidak ramah menjadi ramah. Itu salah satu contoh dari pendidikan karakter. Nah, apalagi di era sekarang pendidikan karakter itu sangat relevan ya untuk mengatasi krisis moral yang sedang dialami negara kita. Itu apalagi saat pandemi sekarang, kurangnya interaksi secara langsung dengan guru, khususnya kalau di sekolah, itu menyebabkan siswa kurang memahami etika dan sopan santun gitu. Misalnya menghubungi guru pada malam hari, tengah malam jam 12. Nah, itu kan kurang sopan ya, karena pada jam-jam tersebut guru sedang beristirahat, waktunya beristirahat. Nah, itu salah satu masalah yang dihadapi akhir-akhir ini, terutama di pandemi saat ini. Oke, karakter juga erat kaitannya dengan kondisi psikologis seseorang. Nah, menurut psikologis, karakter itu merupakan cara berpikir dan berperilaku yang mana menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama. Jadi karakter itu diibaratkan sebuah mesin yang mengatur seseorang individu untuk misalnya berperilaku, berpikir, berucap, bersikap. Itu ya karakter menurut psikologi. Nah, menurut psikologi juga, di dalam psikologi itu ada yang disebut
Perilaku prososial, prososial itu kalau disederhanakan bisa disebut sebagai perilaku menolong. Itu salah satu karakter yang baik yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu gitu, apalagi oleh siswa yang harus ditanamkan sedini mungkin. Kalau perilaku prososial itu banyak sekali ciri-cirinya atau indikator-indikatornya. Salah satunya adalah tadi perilaku menolong, bekerja sama. Nah, itu juga termasuk perilaku prososial. Makanya di sekolah sering ada tugas bersama tugas kelompok. Nah, itu juga salah satu cara agar siswa mampu bekerja sama dengan baik. Terus selain menolong bekerja sama, ada juga berbagi. Berbagi itu bukan hanya berbentuk material ya, tapi moral juga disebut berbagi. Misalnya ketika kita mau curhat ke teman yang dipercaya ya, bukan hanya sembarang orang, tapi yang dipercaya. Itu juga salah satu indikator dari perilaku prososial, berbagi gitu. Jadi kalau curhat ke temen teh nggak salah kok gitu, boleh curhat ke teman atau curhat ke seseorang yang percayai. Itu salah satu contoh dari ciri perilaku prososial. Ada tadi udah ada menolong, kerjasama, terus berbagi itu bisa berupa material atau moral, perasaan gitu, pikiran. Terus ada juga berderma atau bisa disebut sebagai contohnya ya, contoh perilakunya ketika kita misalnya memberikan sedekah atau donasi kepada orang yang membutuhkan. Itu salah satu sifat dari salah satu contoh perilaku berderma. Yang terakhir dari perilaku prososial adalah menolong, berbagi, kerjasama. Oh ya udah segitu ya contoh dari sifat atau karakter perilaku prososial. Itu di dalam psikologi ada yang disebut perilaku prososial. Kemudian tujuan pendidikan juga bukan hanya mencerdaskan siswa secara akademik, tetapi juga mengubah siswa untuk cerdas secara emosional, berperilaku baik, berakhlak mulia, berkarakter baik gitu. Jadi kecerdasan juga bukan berupa akademis, pintar akademis saja ya, misalnya pintar matematika, pintar Inggris, pintar kimia, fisika, tetapi ada juga berbagai macam kecerdasan. Ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan musik. Nah, kalau misalnya yang pintar musik, bermain musik, nyanyi, itu juga termasuk cerdas. Terus ada yang pintar olahraga, itu juga termasuk kecerdasan. Jadi jangan berpatok ke bidang akademik saja. Misalnya kalau yang jago matematika, jago fisika, kakara disebut pintar. Kalau yang jago olahraga sama nyanyi mah misalnya enggak disebut pintar, karena pintarnya enggak di bidang akademis gitu ya. Jadi harus diketahui bahwa kecerdasan itu bukan hanya di bidang akademis, tetapi juga bidang-bidang yang lain. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya nilai rapot nanti suatu saat kecil misalnya di bidang akademis, tapi olah lagi, cari lagi apa yang kita mau dan apa yang kita minati. Seperti itu ya. Terus tadi sudah ya dibahas tentang ciri-ciri atau perilaku prososial yang ada di psikologi. Sekarang coba kita bahas tentang menurut umum itu pilar-pilar karakter itu seperti apa. Kita akan bahas secara singkat sekarang. Yang pertama itu adalah karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Makanya ada istilah hablu minallah dan hablu minannas. Bukan hanya hubungan dengan Allah yang harus dijaga dan diperbaiki, ditingkatkan, tetapi hubungan dengan manusia. Makanya di sini salah satu karakter yang baik yang harus dimiliki oleh siswa adalah karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, yang nilai-nilai karakter yang harus dimiliki oleh siswa atau individu itu kemandirian dan tanggung jawab. Sepertinya teman-teman ya udah memasuki usia remaja, jadi tahu dan
tahu dan paham bagaimana cara menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Ketiga ada jujur, amanah, dan diplomatis. Jujur dan amanah itu kayak apa? Kayak misalnya kalau jujur itu contohnya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan kenyataannya. Kalau amanah itu apa? Dapat dipercaya. Kalau misalnya diberi suatu tugas dikerjakan sebaik mungkin, itu salah satu contohnya. Keempat ada hormat dan santun. Nah itu hormat dan santun yang tadi sudah dibahas secara singkat. Cara menghubungi guru seperti apa, misalnya kalau bertemu seperti apa. Hormat dan santun itu bukan hanya ke orang-orang yang umurnya di atas kita ya, tetapi ke seluruh orang gitu, ke anu sahandapeun sae, kanu saluhureun komo gitu, ke sesama juga harus bagus, harus hormat dan santun. Kelima, nilai-nilai karakter itu ada juga dermawan. Nah tadi sudah dibahas ya, dermawan, suka menolong, gotong royong, kerjasama, itu tadi sudah dibahas di perilaku prososial. Nah di sini juga digambarkan secara umum karakter yang baik itu yang harus dimiliki oleh setiap individu itu. Dermawan tadi suka berdonasi, misalnya bersedekah. Menolong juga, oh iya tadi menolong bukan hanya kalau misalnya bukan hanya berupa materi. Misalnya kalau teman-teman lagi butuh uang misalnya, bukan hanya terus dikasih uang, bukan hanya itu ya, tapi secara moral juga. Kalau misalnya temennya lagi sedih, kita bantu mendengarkan ceritanya, dan itu juga salah satu menolong secara moral. Gotong royong, kerjasama, karena misalnya sekarang lagi pandemi ya, jadi teman-teman mungkin belum bertemu dengan teman sekelasnya, belum bisa bekerja sama dengan baik. Terapkan kerjasamanya dengan orang-orang di sekitar rumah, dengan adik, dengan kakak itu ya. Kalau tidak pandemi tidak membatasi kita untuk mengembangkan karakter baik kita. Tuh, jadi cobalah ke orang-orang terdekat. Terus keenam ada percaya diri dan pekerja keras. Kalau percaya diri itu kayak apa ya? Kalau percaya diri itu sombong bukan, sangat berbeda ya. Kalau percaya diri itu tidak butuh validasi dari orang lain atau tidak butuh pengakuan dari orang lain. Kalau kita misalnya sudah melakukan sesuatu dengan baik, kita tidak perlu validasi atau pengakuan orang lain. Kita tetap percaya terhadap diri sendiri itu. Kalau sombong mah biasanya perlu validasi dan pengakuan orang lain, itu bedanya ya. Jadi dibedakan pengertian antara percaya diri dan sombong. Terus ketujuh ada kepemimpinan dan keadilan. Itu salah satu karakter baik yang harus dimiliki oleh setiap individu. Apakah setiap individu itu punya jiwa pemimpin? Jiwa kepemimpinan punya ya, minimal mampu memimpin diri sendiri gitu. Makanya terus di kelas di sekolah juga sering ada pemilihan KM, misalnya pemilihan wakil KM, pemilihan OSIS. Itu juga salah satu cara agar siswa mampu memiliki jiwa kepemimpinan. Terus kalau keadilan apa? Keadilan itu contohnya, keadilan itu bukan berarti kita memberikan sesuatu secara sama rata ya, tapi memberikan atau menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Misal kita misalnya ada teman-teman kita yang misalnya difabelnya ada yang buta, ada yang tidak punya kaki. Apakah kita kalau mau adil kita memberikan ke semua orang itu kaki palsu misalnya? Enggak ya, tapi kita memberikan sesuai dengan kebutuhan yang dia perlukan gitu, kebutuhan yang dia mau gitu ya. Itu adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya gitu. Yang kedelapan ada baik dan rendah hati. Kalau baik dan rendah hati, baik itu umum sekali ya, pasti teman-teman kalau misalnya baik contohnya bisa baik itu sudah menggambarkan tadi ketujuh nilai-nilai karakter yang telah disampaikan. Itu kalau misalnya sudah mampu mengimplementasikan tadi nilai-nilai karakter yang sudah disampaikan, berarti bisa disebut baik. Kalau rendah hati itu kayak apa? Beda gak dengan rendah diri? Rendah hati
Berbeda dengan rendah diri, rendah hati itu berarti kebalikan dari sifat sombong gitu. Ya pasti teman-teman tahu ya bagaimana membedakan rendah hati dan rendah diri. Kalau rendah diri mah kita nggak percaya sama diri sendiri ya. Kalau rendah hati kita percaya tetapi tidak sombong. 9. Karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan. Toleransi itu kayak apa contohnya? Oh iya, contoh umumnya atau yang sering kita lihat di keseharian adalah toleransi beragama. Yaitu contohnya kayak misalnya kalau kita bisa berinteraksi, berteman bebas tanpa membeda-bedakan agama, itu juga termasuk kemampuan untuk bertoleransi dan baik. Kalau kita mampu bertoleransi berarti kita mempunyai salah satu nilai-nilai karakter yang baik, seperti itu. Karakter, kalau seseorang sudah mampu mengimplementasikan tadi nilai-nilai karakter, maka bisa disebut seseorang tersebut atau individu tersebut memiliki kecerdasan emosi. Apakah kecerdasan emosi itu penting dimiliki oleh individu atau seseorang? Sangat penting, bahkan menurut beberapa ahli kecerdasan emosi itu lebih penting atau lebih berpengaruh 2 kali lipat terhadap kesuksesan atau keberhasilan dari individu, baik keberhasilan secara sosial maupun di bidang akademis gitu. Terus ada ahli juga yang menyebutkan keberhasilan seseorang di masyarakat atau di lingkungan sosial itu ternyata 80%-nya dipengaruhi oleh kecerdasan emosi ya. Jadi sudah terbukti secara ilmiah karena sudah banyak penelitiannya bahwa kecerdasan emosi itu berpengaruh terhadap kesuksesan individu gitu. Anak-anak yang mempunyai masalah kecerdasan emosi biasanya mengalami juga kesulitan belajar, bergaul dan mengontrol emosinya gitu. Anak-anak yang bermasalah ini sudah dapat dilihat sejak usia prasekolah, dan kalau tidak ditangani akan terbawa sampai usia dewasa. Kalau misalnya tidak bisa diatasi, ya tadi akan menimbulkan masalah-masalah bukan hanya sosial tetapi juga akademiknya. Sebaliknya para remaja yang berkarakter akan terhindar dari masalah-masalah umum. Biasanya kalau misalnya seseorang yang sudah memiliki nilai karakter yang baik atau memiliki kecerdasan emosi itu dapat terhindar dari perilaku-perilaku maladaptif. Jadi perilaku maladaptif itu seperti apa? Seperti misalnya mencuri, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas dan sebagainya gitu ya. Pokoknya kenakalan remaja itu disebut juga perilaku maladaptif. Kalau individu atau seseorang sudah mampu mengimplementasikan karakter baik dan sudah mampu cerdas secara emosinya, maka insya Allah akan terhindar dari perilaku-perilaku maladaptif tersebut. Itu bahkan di beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan karakter di pendidikan dasarnya, kalau SD misalnya tuh TK, itu menurut penelitian menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis berdampak positif pada pencapaian akademis ya gitu. Jadi sudah terbukti bukan hanya di bidang sosial tapi di bidang akademis juga kecerdasan emosi atau nilai-nilai karakter yang baik itu sangat-sangat berpengaruh. Sekian yang mungkin dapat Ibu sampaikan, meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi seperti kata Ibu tadi, semoga tujuan disampaikannya materi ini dapat diterima secara baik dan benar. Oke, sebelum kita berpisah, semoga kita semua dalam kondisi yang sulit ini bisa bertahan, bisa tetap sehat, bukan hanya sehat secara fisik tapi juga sehat secara mental atau psikis gitu. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.